beli atau jual gitu ya. Jadi banyak sekali yang udah dengar mungkin ya tentang sell on May and go away. Bulan Mei ini gimana? Apakah kita akan sell on May and go away atau justru malah beli? Jadi sebenarnya kalau dibilang sell and go away itu tahun ini bukan bulan Mei. Ya, terjadinya kemarin udah di bulan Februari itu 28 Februari itu saya udah waktu itu 100% cash. Kemudian Maret masuk lagi trading dan juga masuk untuk investasi. April juga investasi. Sekarang untuk investasi 15% untuk exposure-nya. Nah, untuk bulan Mei ini gimana? Proyeksi saya untuk bulan Mei ini memang cenderung turun. Kenapa? Karena sudah naik dari bulan Maret 24 itu bottomnya sampai saat ini ya. IHSG kalau kemarin saya ada kasih lihat, nanti saya akan kasih lihat lagi ya untuk chartnya IHSG ya. Jadi ini sangat rawan sekali turun. Nah ini saya mau kasih lihat nih. Nih, nah ini bisa dilihat dari sini. Ini HSG dari 26 Februari, ini kita cash 28 Februari di sini. Masih di Saat bawah ini, moving average Bu ya? Iya betul, ini pas banget di area resisten dan dia udah mau crossing Bu ya? Dia belum tentu crossing naik, justru malah bisa turun. Belum tentu close di bawah moving average ya? Iya, belum tentu dia naik ke sini, jadi dia bisa turun ke bawah gitu. Ya, jadi kalau saya lihat sih saham-saham yang kita perlu waspadai. Ini saham BCA, ini masih bisa turun. Langsung aja ya, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini udah saya kasih tahu kemarin di seminar online hari Sabtu. Cuman yang belum sempat ngikut, nanti bisa ngikut lagi ya teman-teman. Mungkin URL-nya bisa dibantu Pak Mario sambil ditulis idxsudutgu. Nah, ini teman-teman yang kemarin belum sempat beli BCA buat investasi jangka panjang, bisa beli di area 22.000 sampai 25.000. Ini sekarang udah boleh masuk lagi nih kalau buat untuk investasi jangka panjang. Nah, sebanyak apa? Nah, sebanyak apa? Sebanyak 15% paling banyak itu juga udah mix saham lain gitu. Jadi kalau memang bisanya satu saham ya satu saham dulu nggak apa-apa. Nah, untuk banking saya ulang-ulang terus memang ada risiko bahwa dia bisa terkoreksi lagi karena tingkat kredit macet bisa naik gitu ya. Ini saya pakai TradingView, tapi di IM Trade juga ada ya. IM Trade itu aplikasi yang saya buat di HP itu ada chartnya gitu, jadi gratis. Kalau TradingView Anda data Indonesia bayar $800 setahun. Oke. Nah sambil bisa dipin Pak itu mungkin. Jadi komennya Bapak ditahan, pencet, tahan gitu, nggak apa-apa, santai aja Pak. Nah ini sambil saya update ini ya, sambil saya update nih BRI, teman-teman nih udah mulai boleh beli lagi nih. Ini kesempatan kedua nih ya, 24.30 sampai 26.70 sekarang ini boleh masuk nih untuk investasi jangka panjang, tapi duitnya jangan dihabisin semuanya, sekitar 15-20%an aja gitu. Terus saya kasih lihat lagi untuk big caps yang lainnya ya. Banking big caps. Nah, ini banking big caps-nya. Nggak apa-apa Pak Mario. Nanti saya bantu dari tim saya. Ini 2970 sampai area 3400-an. Itu. Terus kemudian BMRI juga bisa, tapi kalau saya pilih dua aja, BCA dan BRI kalau emang mau long term investing. BMRI dan BBNI oke juga. Tadi BBNI udah saya bahas ya, tadi BBNI, sekarang Bank Mandiri. Bank Mandiri itu di angka 38 sampai 4.150 nih. Ini untuk apa namanya? Untuk investasi jangka panjang gitu. Oke. Gitu. Jadi terus ada sentimen jangka pendek lagi untuk bulan Mei nanti. Ini akan ada rebalancing LQ45 ya, dan juga ya, dan beberapa indeks Rika Hati dan lain-lain. Ini ada rebalancing dan kita perlu perhatikan nih saham-saham apa yang keluar masuk untuk di rebalancing ini.
Saya liatin dulu ya Pak ya, saham-sahamnya apa aja yang masuk rebalancing. Ya? Oke. Oke. Untuk LQ45 itu ya LQ45 ada potensi BRI dan BRPT itu ditambahkan. Untuk yang dikurangin porsinya itu ada BCA, Cetra, MNCN, P1, Sril, TKIM. Terus kemudian kalau LQ45 tuh dilihat dari frekuensi dan juga volume transaksi ya. Kemudian untuk IDX 30 itu BBRI potensi ditambahkan. Kemudian untuk yang diturunin tuh BCA, Telkom, MNCN. Nah, untuk indeks Rike Hati ditambahkan LSIP dan Inco. Terus kemudian yang dikeluarkan kemungkinan ya. Ini juga kemungkinan saya melihatnya Ale dan Tins gitu. Terus nanti juga perlu dipantau terus ya, ntar saya update juga untuk yang indeks MSCI Morgan Stanley Capital Index itu sangat-sangat matters banget kalau misalkan ada ditambahin satu saham atau dikeluarin gitu beberapa saham bisa ngaruh banget gitu. Jadi ada yang beberapa saham yang potensi ditambahkan itu saham Tbig dan Tower, terus ya itu sih. Nah, kalau dalam masa COVID ini saya masih suka sebenarnya sektor consumer goods untuk investasi jangka panjang itu masih sangat-sangat defensif banget gitu Pak, kira-kira Pak. Bu, ini sambil Bu Ellen tadi jelasin, ini ada 2 pertanyaan yang saya bisa rekap. Mostly itu nanyain BRI, jadi mostly itu tertarik dengan BBRI, kemudian sama BRPT. Oke. Mungkin bisa di-share lagi Bu tentang yang BRI atau tambahan tentang BRPT-nya. Oke, jadi kalau BRI sendiri memang saya lihat lebih stabil ya kalau buat long term investing ya. Nah, sedangkan kalau untuk BRPT, halo Pak Elmo dari CNBC. Ya, kalau untuk BRPT sendiri ini lebih cocok untuk trading. Saya lihat BRPT kemarin kan sempat beberapa hari yang lalu tuh naik sampai auto reject kanan ya. Nah, ini beberapa hari ini BRPT juga masih bisa menguat lagi. Dia tuh kena dampak positif dari COVID-19 ini. Karena apa? Karena BRPT ini dia memproduksi salah satunya adalah polipropilen yang ini saya udah sebutkan di live sebelumnya juga, yang menjadi bahan baku dari APD, baik masker dan mungkin juga hazmat ya. Dan bahan baku dari polipropilen ini sendiri pun dari oil yang saat ini memang kita ketahui harganya lagi murah-murahnya gitu. Jadi ya memang BRPT diuntungkan. Tapi kalau saya lihat ini sentimen untuk jangka pendek aja ya. Nah, untuk tren sahamnya sendiri BRPT ini yang termasuk menarik yang Anda bisa kalau misalkan tradingkan itu cepat banget pulih, tren naiknya tuh cepat banget pulih gitu. Entah mungkin ada investor besar yang suka dengan saham ini atau gimana, saya juga nggak jelas apa yang terjadi di belakangnya. Namun melihat behavior harga sahamnya memang lebih cepat dia pulih tren naiknya gitu. Salah satu penyebabnya juga kemarin karena dampak positif dari kena COVID-19 malah dia diuntungkan gitu. Ya, terus kalau BRI sendiri, BRI ini kayak kembang desa, kayak yang saya ngomongin kemarin. BRI ini dia nggak seaktif BRPT, naik turunnya, resiko untuk investasinya juga lebih kecil gitu. Tapi si BRI ini dia cocok banget untuk long term investing untuk Anda yang punya profil resiko cenderung konservatif, maksudnya belum siap untuk berinvestasi di pasar saham, itu bisa masuk ke BRI ini sekarang lagi murah-murahnya banget. Dan pesan saya sebenarnya saya ulang terus dalam live tiap hari itu, duitnya jangan dihabisin. Sekarang pakai tuh 15-20%an aja. Kalau kemarin 10 management ya, harus betul. dijaga ya. Jadi kemarin kalau saya bilang 10% sekarang udah bisa ditambah 15% sampai 20%-an gitu. Jadi masih punya cash sekitar 80 sampai 85%. Oke. Kalau bicara long term ya. Bicara long term itu long term, ya. Jangka panjangnya tetap. Iya. Iya, long term itu kalau saya sih sekitar 5 tahun hold. Itu bicara tentang long term, short term tuh beda-beda tiap orang ya. Jadi kita samakan persepsi long termnya ini adalah hold sekitar 5 tahunan gitu. Kemudian kalau untuk short term itu hold sekitar beberapa hari untuk swing trading. Sedangkan untuk mid term, kalau saya ngomong mid term itu sekitar 3-6 bulan. Nah, kalau di Manado Bu, sedikit info nih, butuh banyak emang sharing-sharing atau pelatihan-pelatihan untuk short term trading atau swing trading Bu. Karena memang mostly sulut gue itu banyak ke blue chip.
Jadi memang short term trade-nya itu kurang sih. Ya, jadi untuk Tapi kalau dari EMI Bu ada Bu ya? Untuk pelatihan-pelatihan apa namanya tuh yang short term trading. ya, jadi kalau untuk apa namanya trading ini saat ini memang kita lagi short term trading juga gitu ya. Biasanya kalau kita trading itu kita pakai dengan strategi super trader itu untuk jangka menengah. Jangka menengah tuh biasanya saya tradingnya ngehold paling nggak 2 bulan 3 bulan gitu. Nah sekarang ini lebih cocok untuk short term trading karena trennya juga masih sideways tapi ruang untuk naik turunnya untuk saham second liner tuh tinggi banget, bahkan nggak cuma second liner, BRI juga kapan hari naik 8% terus turun 6%. Sekarang tradingnya trading cepat gitu. Nah tips dari saya adalah kalau mau trading cepat yang pertama harus udah siap dengan manajemen resiko. Istilahnya kalau sampai ada apa-apa yang namanya cut loss tuh harus udah siap. Jangan dari awal nggak siap rugi, cuman siap untung doang, itu bahaya banget. Yang kedua, kalau memang mau trading intraday itu harus benar-benar bisa ngebaca pola pergerakan grafik. Biasanya saya nggak pernah trading intraday kayak gini, saya nggak suka banget gitu. Namun saat ini saya memanfaatkan peluang dan juga saya harus membantu teman-teman trader di komunitas saya ya, di IM Trade ya. Jadi kita seringkali trading untuk short term juga ngehold 1-2 hari kayak BRPT kemarin kita hold cuman sehari aja tuh. Untung 11%-an atau berapa persen keluar. BBRI waktu itu 3 hari 36% itu udah kayak wah lebih dari ekspektasi kita gitu. Tapi kita juga ada cut loss. Ya kita juga ada cut loss Pak. Jadi nggak selalu untung, namanya trader kita harus siap yang namanya pembatasan risiko. Contohnya beberapa hari kemarin kita juga ada cut loss beberapa saham. Cut loss kita batasin untuk swing trading itu di bawah 5%. Cuman ada satu saham yang sampai meleset sampai 7% ya. Jadi saat ini kita jaga untuk swing trading profitnya itu rata-rata 10%. Kemudian kalau cut loss jangan sampai 5% sehingga winning loss ratio kita masih 2:1 gitu. Nah, sedangkan kalau kondisi normal bisa lebih ngehold lama gitu. Kenapa nggak bilang-bilang? Nggak bisa kalau untuk trading saya. Kalau untuk trading, nggak keburu. Kalau di live gini nggak keburu. Jadi kalau untuk trading memang, mohon maaf saya cuman share ke member aja karena harus real time banget ya. Di member tuh IM Trade kita kasih real time terus beli real time, jual real time. Itu pun masih ada beberapa yang bilang ketinggalan nih, sehingga kita kasih tahu kalau ketinggalan udah jangan buru-buru gitu. Gitu sih. Jadi kalau untuk di live ini saya lebih banyak arahin untuk investasi gitu. Ada yang saya mau iniin juga nih Pak, tadi bicara tentang sell on May and go away ya. Sell on May and go away. Sell on May and go away ini sebenarnya adalah sebuah strategi investasi dari fund manager besar di luar dan di Indonesia juga ya tentunya, untuk mengalihkan uang itu jadi muter uang dari saham ke obligasi, biasanya kayak gitu. Nah kalau di tahun-tahun yang lagi bullish biasanya nggak akan terlalu berasa untuk penurunannya pada periode Mei sampai periode September ya, September sampai Oktober. Tapi kalau kondisi market lagi crash kayak gini bisa sangat berasa sekali. Nah kalau misalkan nanti Mei terkoreksi, Juni Juli bisa naik kayak kemarin ya. Februari terkoreksi, Maret itu terkoreksi, April naik. Nah nanti Mei berpotensi untuk turun lagi, Juni Juli naik, Agustus secara statistik paling banyak turunnya. Jadi sebenarnya yang harus kita waspadai bukan Mei tapi Agustus gitu Pak. Jadi itu yang dimaksud dengan sell on May and go away. Itu kita mau bahas juga di seminar online hari Sabtu nanti. Teman-teman bisa daftar di URL ellendesmay.com/sulutgo idxsulutgo ellendesmay.com/idxsulutgo gitu ya. Gitu. Itu juga teman-teman bakalan, nah itu dia tuh. Teman-teman bisa dapat SPM ya Pak ya. Masuk situ nanti teman-teman bisa daftar untuk sekolah pasar modal gitu. Jadi teman-teman yang di area Sulawesi Utara kita akan arahkan ke SPM Sulawesi Utara gitu, dan di area lain kita arahkan area lain gitu. Gratis acaranya. Itu Sulawesi Utara sama Gorontalo Bu ya? Oh ya, sama Gorontalo juga, sama Gorontalo. Go Gorontalo ya Pak ya. Itu perlu nunjukin KTP nggak Bu? Nggak usah, ya. Ntar aja kalau pas buka rekening ya. Pak,
Kalau SPM Oke. sendiri, kalau Yes. untuk program-program dari bursa sendiri, itu gimana Pak? Kalau SPM ya kita dialihkan untuk kegiatan online daring dengan menggunakan media Microsoft Teams. Tetapi memang untuk bursa efek perwakilan Sulawesi Utara dan Gorontalo itu kita nanti baru mau untuk adakan tanggal 30 April Bu, pertama kalinya. Tapi sebelum SPM ini kita udah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan seperti workshop. Workshop itu dari analisa, pengenalan teknikal, pengenalan analisa, fundamental, kemudian sektoral. Jadi kegiatan lain kecuali SPM itu kita udah lakukan juga. Kemudian maintain dengan beberapa stakeholder seperti kelompok studi pasar modal, kemudian ada komunitas, itu kita lakukan juga, Menarik. walaupun kondisi seperti ini. Ada Tapi yang ya kalau saya perhatikan sih jadi lebih intens jadinya. Kadang tuh sehari sempat pernah 4 kali kegiatan, 3 sampai 4 kali kegiatan. Jadi mungkin kan orang ya saya bisa halo, putus-putus suaranya. Kalau EMI sendiri Bu, dengan sejak WFH ini diterapkan, frekuensi daripada training atau kegiatan online-nya gimana Bu, pelatihan online? Jadi kita setiap Sabtu bikin seminar online gitu. Termasuk salah satu yang saya bagikan di sini ya, bersama IDX ini gratis gitu. Jadi yang daftar lewat URL IDX tadi gratis gitu. Jadi langsung aja daftar seminar online. Besok hari Sabtu itu saya akan bahas tentang sell on May and go away gitu. Ini tadi ada yang nanya tentang real nih. Ya, tentang real ya. Ada yang nanya. Iya. Jadi ada yang nanya tentang real nih. Saham yang beberapa hari ini aktif banget sambil nungguin Pak Mario biar ini ya signalnya biar lancar ya. Saya mau bahas ini nih, saham real nih. Ini banyak banget yang nanyain. Nih ya, saham real di sini. Ini kalau Anda perhatikan, nah ini di sini naik kencang banget nih. Ini naik 34% nih sehari ini. Terus kemudian meskipun chartnya kecil-kecil di sini Anda bisa lihat bahwa Pak saya bahas saham real nggak apa ya Pak ya? Tadi ada pertanyaan nih Pak. Terus ini ada kelihatan dia volume transaksinya naik, jadi likuiditasnya mulai ini. Nah ini bukan rekomendasi ya, karena ada yang nanya maka saya iniin, saya bahas gitu. Saya cuma mau ngomong saham ini tuh terlalu volatile ya. Be very careful teman-teman. Jadi ini juga saya nggak tradingan ini. Volumenya juga nggak stabil Bu ya. Betul ya, ini memang volumenya udah mulai terjadi peningkatan ya untuk volume transaksi. Okay. Namun di sini volatilitasnya sangat tinggi sekali ya. Jadi sekali lagi memang kalau saya bilang trader itu jangan hanya fokus untuk cuan aja, tapi harus siap-siap dengan resikonya juga, itu untuk real. Nah ini Bu, ada yang interest dengan sektor farmasi tuh, KF sama INAF. Oke. Kimia Farma sama Indo Farma nih. Kasih lihat lagi Lepas dong. dari bahan bakunya dari luar negeri Bu, bahan bakunya berbasis dolar, tapi kan ini menarik karena permintaan ya untuk alat pelindung untuk masker ya, tackle penyebaran COVID ya. Nah ini perhatikan di sini ya. Ini ada peningkatan volume juga, peningkatan volume transaksi, dan ini ketika sideways dia volumenya turun. Artinya sebenarnya ini memang lebih banyak buyer daripada seller. Namun waktu itu saya ada trading ini beli, ini udah profit taking juga. Kita ada masuk beli keluar si KF ini beberapa kali ya. Jadi memang trennya lagi sangat sideways sekali. Terus kemudian INAF juga sama. Yang menarik itu sekarang ada beberapa saham yang menarik buat saya ya. Sebentar, ini saya bahas dulu INAF. Ini udah jualan, jadi ini saya hapus saja. Oke,
Ini sama, ini dia lagi masih sideways. Jadi be very careful untuk trading ini. Yang menarik ini kemarin ada saham ini nih untuk Mayora, ya dia breakout dari sini, ini trennya udah mulai membaik. Mayora ini naik dari dia punya MA 200 gitu. Oke, udah di atas MA 200 akhirnya Bu ya? Setelah 2 tahun, akhirnya udah di atas 200. Oke. Bu, ini ada yang nanya konstruksi Bu. Sektor konstruksi saya nggak terlalu dari ini tadi ya. Belum disinggung katanya. Ya, sektor konstruksi ini saya nggak pilih dia untuk investasi. Kalau untuk trading memang setiap hari ganti-ganti ya. Jadi kalau sahamnya yang lagi potensi untuk aktif apa, itu akan saya pilih untuk trading. Namun untuk konstruksi buat investasi jangka panjang sekarang kita lagi, pokoknya kita sangat konservatif banget ya sekarang kalau buat long term investing antara pilihnya consumer good atau banking. Banking mau kena mau NPL-nya naik atau gimana, kita pilih yang big caps. Jadi memang perusahaan itu punya fundamental sangat bagus sekali gitu. Nah, untuk konstruksi sekarang termasuk sektor yang dirugikan karena COVID-19 ini. Ya, jadi pembangunan akan tersendat, pekerjaannya, terus kemudian kecuali pembangunan wisma atlet atau rumah sakit gitu. Yang memang khusus, tapi kan tuh kecil ya skalanya gitu. Dan untuk properti juga saya lagi hindarin gitu. Buat saat ini yang tadinya Pewon itu dia punya mall, dia bisa jadi satu recurring income, tapi sekarang jadi recurring liability tuh gitu. Mining sama juga tuh. Mining tuh kalau saya juga nggak investasi jangka panjang di sektor mining. Kenapa? Karena untuk mining sendiri sifatnya sangat cyclical sekali gitu. Mayora cocok buat long term investing ya. Belum disinggung tentang ini Bu, aneka tambang. Kalau tadi tuh di atas tuh berulang tuh minta untuk tentang aneka tambangnya Bu. Ini kan harga emas sudah mulai double digit naiknya di tahun 2020. Pertama kali sejak 2020 ini akhirnya dia bisa di atas 10% kenaikan komoditas emas. Ini gimana nih Bu, potensi pergerakan harga aneka tambangnya? Antam ya. Antam kalau untuk investasi sekali lagi seperti yang tadi saya bilang ya, kita investasi jangka panjang, kita nggak mau di sektor komoditas. Nah kalau Antam sendiri sekarang juga lagi di resisten nih ya. Kita tradingin buat Antam, tapi kita tradingnya juga trading cepat juga gitu. Maksudnya apakah kita akan memilih untuk trading Antam one day? Bisa gitu. Kalau trading mah segala ini kita manfaatkan fluktuasi jangka pendek banget saat ini ya. Tapi kalau untuk long term investing enggak. Dan yang relate dengan pergerakan harga emas itu sebenarnya bukan Antam, tapi MDKA. Nah ini saya mau update dikit nih ya tentang fundamental MDKA. Kebetulan di depan saya ini pas ada datanya MDKA gitu. Jadi MDKA ini EBITDA tahun 2019 itu lebih bagus dari forecast gitu ya. Dan untuk net profitnya sendiri ini masih di bawah forecast tapi masih positif. Jadi net profitnya dari tahun 2018 sampai tahun 2019 ini menguat sekitar berapa ya ini? Dari 52 ke 71, saya hitung dulu ya. 71 kurangin 52. Hampir 50% Bu. Around 40%. 36% ya. Jadi dia naik 36% untuk net profitnya gitu. Dia memang nggak bagi dividen, cuman perusahaan ini cenderung growing gitu. Jadi ngelihat tren harga sahamnya juga lebih pilih MDKA sih daripada Antam. Aneka tambang. Iya betul. Nah Bu, satu lagi tuh, yang tadi Japfa Bu, itu udah memohon untuk bisa ulas Japfa Comfort. Ini apakah dari sisi penjualan frozen foods-nya sama telurnya mungkin, kalau si Japfa jualan telur juga. Oke. Kalau dari sektor how's Japfa look like? Betul, kalau dari sektor ayam-ayaman lagi. Sebagian saham ini udah dibahas hari Sabtu ya. Ini sebagian udah saya bahas bener sih. Ya jadi dari sektor ayam, Cepin, Japfa dan Main. Ini sebenarnya kalau buat investasi itu pilih Cepin. Kalau untuk trading si Main ini pergerakannya dia lebih cocok untuk trading. Nah, kalau Japfa ini yang nanggung, posisi nanggung dia. Japfa ini di tengah-tengahnya gitu. Agak
Di trade dia Kalau punya dari sisi fluktuasi juga nggak terlalu cepat. Liquidity marketnya lebih bagus mana Bu? Java sama Cepin? Kalau untuk investing tetap pilih Cepin sih ya. Carun Bokpen Oke. gitu. Nah itu Bu, tadi ada yang komentar bahwa berhubung ini Sulawesi Utara Gorontalo, kalau boleh katanya investasinya belinya saham-saham yang dari Bumi Nyur Melambai dan Gorontalo. Maksudnya pilihnya emiten-emiten yang dari Sulawesi Utara Bu. Apa tuh? Problemnya di Sulawesi Utara tuh belum ada perusahaan yang go public atau jualan saham. Yang penting masih Ada, di Indonesia BPD Raya. Bank Sulut. Kalau BPD Bank Sulut gue udah terbitkan obligasi Bu, udah kelima kalau nggak salah, udah 5 kali menerbitkan obligasi untuk Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo BPD-nya. Tapi memang belum ada yang terrealisasi untuk go public seperti itu sih Bu. Ada juga mungkin yang pemiliknya orang Nado, saya nggak mau nyebut. Menarik. Pemilik Oke. emiten yang perusahaan tercatat orang Nado gitu. Ini ada yang nanya saham BTPS. Iya BTPS Bu. Oke. Kalau BTPS ini cuma buat trading aja sih ya. Jadi trading cepat, dan kemarin kita keluar cepat itu sebelum dia keluar dividen, dividen. Kenapa? Biasanya orang setelah ambil dividen itu akan profit taking gitu. Jadi kita sebagai trader jangan fokus pada dividen tapi fokus pada harga gitu. Betul Bu. Nah kemudian itu sosialisasi go public. Ya benar sih, kalau dari kan setiap kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia itu rutin melakukan sosialisasi go public untuk perusahaan-perusahaan yang ada di daerah untuk bisa go public gitu ya. Minggu lalu kami juga dari kantor perwakilan Sulawesi Utara juga melakukan sosialisasi go public. Ada salah satu perusahaan yang memang kalau kita lihat DNA dari perusahaan itu memang para direkturnya sama direktrisnya itu memang kaum millennials gitu. Jadi semoga ini salah satu perusahaan yang kami sosialisasikan tentang go public minggu lalu ini bisa melantai di bursa tahun 2020. Kelihatannya kalau dari sisi aset itu udah lebih dari net tangible asetnya, udah lebih dari persyaratan. Amin. Dari sisi laporan keuangan kelihatannya juga udah udah bagus, dan sense kami sih manajemennya ini beda ya. Artinya 75% direktur board of directorsnya itu adalah millennials. Jadi there's a hope lah untuk di Manado ini, walaupun selain mereka juga ada beberapa perusahaan yang sementara menjalani proses persiapan go public, baik itu dari sisi konsolidasi aset mereka. Jadi kebanyakan karena perusahaan keluarga, mereka aset yang tercatat di perusahaan mereka yang laporkan pajak itu belum semuanya terkonsolidasi dengan aset-aset yang mereka miliki. Kemudian juga padahal kalau mau dilihat dari sisi utility-nya, asset utilization-nya, mereka memiliki return on asset itu 100% Bu. Okay. Asetnya sekian ratus miliar, revenue-nya juga 100 miliar gitu, ratusan miliar juga. Jadi ada perusahaan-perusahaan bagus, tapi ya it takes untuk memecahkan telur itu it takes sesuatu sentuhan khusus untuk bisa pecah telurnya. Oke, menarik banget. Seperti Pak, itu. ini saya mau bagiin dikit nih ya. Jadi teman-teman yang sangat bersemangat sekali untuk trading. Saya mau bagiin dikit, ulang-ulang terus nih bahwa sekarang ini kesempatan banget buat investing ya. Bahwa saat ini tuh kita jangan cuma ngelihat untuk short term aja. Saya mau kasih lihat data nih ya. Kita jangan fokus untuk short term aja. Nah, ini data yang saya dapat dari BKF Kemenkeu, dari live BKF Kemenkeu ya. Ini perekonomian dunia mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam di 2020. Nah, ini data dari JP Morgan, EIU, Fitch dan IMF. Ini perlambatan perekonomian dunia ini menurut IMF gitu. Dan juga melambat semua Bu. Ya. Iya. Ini kalau dibandingkan dengan tahun 98 dan tahun 2020. Okay. Ini ya. Tahun 2008 ini sifat krisisnya ini hanya currency krisis aja.
currency crisis, sedangkan 2098 ya, kalau 2008 ini financial crisis dari subprime mortgage. Nah sedangkan kalau untuk saat ini 2020 ini sebenarnya semua sektor ini kena gitu loh. Terus kemudian ya kalau kita bisa lihat saat ini ya, dampaknya apa? Dampaknya ini kalau Anda lihat memang saat ini current account deficit di Indonesia ini 2,7% dari PDB, cadangan devisa masih segini. Terus kemudian kalau kita lihat untuk ekspor impornya kan memang di Indonesia sekarang juga masih ekspor lebih banyak dari impor. Tapi jangan maksudnya jangan terus mikir oh ini masih bagus, kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena jika impornya turun itu artinya sebenarnya bahan baku untuk kita industri kita juga itu berkurang gitu. Jadi bahan baku dari luar kita olah kemudian kita ekspor lagi. Indonesia tuh banyak banget kayak gitu. Ya jadi kalau dilihat memang secara kesimpulan krisis akan dalam skala global. Nah kalau di 98 hanya di Asia. Kalau di 2008 ini pusatnya di AS dan menyebar terbatas ke Asia. Sedangkan kalau 2020 ini bisa sampai skala global ini krisisnya gitu. Dan ya ini proyeksi untuk pertumbuhan GDP-nya, pertumbuhan GDP ya ini dari pada minus semua Bu ya? Iya, ini pada minus semua. Jadi ini kuartal 1, kemudian kuartal 2. Ini China kuartal 1 kena. Kenapa? Karena dia kan kena Covid dulu. Sekarang udah mulai membaikkan ya. Meskipun GDP China kemarin tuh jatuh paling dalam untuk sepanjang berapa tahun terakhir gitu, dalam sih. Terus kemudian tapi bursanya udah mulai pulih Bu, udah di bawah 8%. Ya kalau China memang pemulihan cepat gitu ya. Tapi kan ini kan Covid kan nggak kena barengan gitu. Jadi negara lain juga masih slowing down. Ini kuartal 2 US dan Amerika, US dan Eropa ini akan kena. Nah kalau saya lihat Indonesia di sini nggak ada ya Indonesia emerging market ini juga akan kena di kuartal 2-nya, lebih melemah kuartal 2 gitu. Jadi maksud saya adalah saat ini juga krisis ini masih bisa terus berlanjut ya, meskipun Covid-nya mungkin nanti kalau menurut perhitungan dari ahli matematika rektor UNS, saya dapatkan datanya tuh beliau bilang tanggal 21 Mei itu puncaknya COVID-19 di Indonesia. Kalau kita melakukan social distancing kayak gini, Juni-Juli itu udah mulai turun sehingga dampak perekonomian kalau saya lihat bisa sampai kuartal ketiga ya, keempat mulai recovery, 2021 mulai recovery. Teman-teman, ini peluang yang sangat bagus banget ya. Sekali lagi saya bilang ini kayak tahun 1929, 1930 gitu. Jadi nggak kayak bukan seperti 2008 atau 98 aja gitu. Jadi teman-teman mesti siapin uang gitu. Oke. Kalau untuk teman-teman jadi kan kalau tahun 2008 kan sekali si Fed-nya bailout AIG, kemudian menerapkan 800 billion US dollar, kemudian melakukan quantitative easing dan menerapkan TARP, Travel Asset Repurchase Program, West. Putus-putus Pak suaranya. Bebe. Ya, suaranya putus-putus Pak. Teman-teman bisa ngelihat ini nggak? Jelas nggak? Oke, sambil nunggu. Jadi kalau 2008 kan di pada saat subprime, sekali Fed-nya itu melakukan bailout kepada AIG 800 billion US dollar selesai, kemudian melakukan Travel Asset Repurchase Program juga selesai. Nah kalau ini problemnya bukan cuma di Amerika, dan memang udah dilakukan quantitative easing juga. Tapi Bu, ini tadi malam saya nonton CNN itu State of Colorado itu mereka udah mulai pelan-pelan membuka bisnisnya di Amerika. Oke. Kemudian kita perhatikan juga Bu, kalau yang di Amerika 3 major indices, S&P, Dow Jones sama Nasdaq itu kalau kita lihat Nasdaq justru performnya udah
udah lebih baik daripada Shenzhen sama Shanghai. Jadi mungkin korelasinya dari sisi karena Nasdaq Composite itu consist of perusahaan-perusahaan teknologi, jadi mereka tidak efek COVID ini justru lebih banyak positifnya, Bu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa teman-teman yang tadi bilang mau belajar lebih lanjut. Langsung aja ke URL ellendesme.com/idx-sulutgo. ellendesme.com/idx-sulutgo. Nanti teman-teman bisa dapat seminar online hari Sabtu nanti gratis, dan juga bisa ikut sekolah pasar modal untuk yang mau buka akun saham gitu ya. Nah, teman-teman, tadi Pak Mario ada bahas tentang bahwa di Amerika sudah membuka membuka industri, membuka beberapa hal tuh dibuka. Kalau saya bilang ya, sebenarnya Amerika ini dari Presiden Donald Trump sendiri yang memberikan komando untuk mulai membuka beberapa bisnis. Saya bilang Amerika ini terlalu terburu-buru, dan menurut sepengamatan saya, dan bukan cuma saya ya, dari ekonom-ekonom lain, bahwa Amerika ini mereka tidak terlalu mementingkan untuk dampak COVID itu sendiri. Mereka lebih mementingkan ekonomi. Kenapa? Ya, seperti yang kita tahu, China itu pulihnya cepat banget. Karena China dia menang dalam industrinya, dia bisa produksi barang sendiri, dia bisa jualan, dia punya demand yang besar. Perhatikan di sini. Nih, ini adalah stimulus Indonesia dibandingkan negara lain. Ini Jepang, 20% dari PDB dia. Malaysia besar, Australia, Singapura, US 11%, Indonesia termasuk kecil 2,6% dibandingkan PDB. Meskipun Indonesia udah keluarin 405 triliun ya dari pandemik COVID, pandemik bond untuk ini stimulus. Nah, China ini memberikan stimulus yang paling kecil terhadap negaranya. Kenapa? Di dalam satu ulasan ya, China ini mengatakan bahwa ya dia pede, intinya China pede bahwa ini hutang, ini tingkat hutang Indonesia ya. Ya, jadi China ini, dan hutangnya juga termasuk kecil ya untuk ukuran negara maju, 50%. Ini Amerika hutangnya 107% dibandingkan PDB. Jepang 238% dibandingkan dengan gross domestic produknya dia. Indonesia 30% dibandingkan gross domestic product. Ini tingkat hutangnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sendiri, China ini mereka bukan asal gerasak gerusuk gitu. Ketika mereka mengambil sebuah kebijakan untuk membuat perekonomiannya lebih baik, lebih maju, mereka tahu kekuatan dan kelemahan dirinya. Jadi mereka pede karena yang pertama bisa buat barang, yang kedua mereka punya demand dengan rakyatnya yang begitu besar. Apakah nggak terkendala dengan COVID-19 di negara-negara lain? Otomatis demand-nya juga berkurang. Tapi mereka bilang bisa lah kalau buat dalam negeri, memulihkan kondisi dalam negeri bisa. Dan kondisinya COVID-19 di negara mereka itu sudah diatasi. Namun kalau untuk di Amerika ini COVID-19-nya belum pulih, baru sedikit melambat. Namun mereka udah mulai agresif, kayak takut ketinggalan banget, kebakaran jenggot gitu ya Pak ya. Dan di salah satu kanal berita Amerika, saya sempat melihat bahwa mayornya di Las Vegas itu mau bahwa hotel, kemudian restoran, kasino itu mau dibuka semuanya. Dan tanpa plan, kalau sampai terjadi COVID-19 lagi ini gimana? Mereka nggak ada plan untuk mengatasi itu gitu. Jadi sempat adu argumen juga di situ. Nah itu yang saya bilang, sebenarnya kita harus sangat hati-hati sekali gitu. Jadi jangan menganggap bahwa ini kayaknya di Amerika udah pulih, nanti Indonesia pulih cepat. Saya nggak melihat bahwa secepat itu gitu sih. Bu, kita ucapin selamat berbuka puasa dulu Bu untuk rekan muslim dan muslimah ya. Di Sulutgo ya. Udah buka puasa. Iya, teman-teman. Di Jakarta masih nunggu dulu ya. Ya, ini kita ngabuburit bersama ya. Jadi nemenin buka puasa ya. Teman-teman yang menunaikan ibadah puasa di Sulawesi Utara dan Gorontalo, selamat ya berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa ya. Oke, kalau di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa ini belum ya?
Belum. Oke. Masih belum. Bu, itu tuh sorry, tadi ada yang saya rangkum itu ada dua lagi dari kembali nanyanya sektor batubara Bu, ITMG sama PTBA. Masih minta untuk pencerahan. Oke. Kalau untuk batubara, ITMG dan PTBA tentang komoditas kan Bu ya? Sama sih sebenarnya ya. ITMG dan PTBA ya. Sebenarnya kalau untuk short term trading itu lebih ke Adaro dan juga Indi. Ya, itu lebih lincah gerakannya untuk short term trading. Untuk PTBA, ITMG buat trading bisa, cuman agak berat gitu. Sedangkan untuk investasi jangka panjang saya lebih pilih untuk saham ini aja sih. Saham second liner. Saham di luar komoditas gitu. Betul Bu. Oke. Nah, Bu, ini tentang gimana Kak? Kalau Agus Jen 21 tuh, di Manado perekonomiannya bagaimana? Kalau di Pulau Jawa amburadul. Ya kita sebangsa setanah air Bu, pasti sama lah, pasti mirip Bu. Cuman memang belum di Sulawesi Utara itu belum menerapkan PSBB, belum ada kota atau kabupaten yang menerapkan PSBB. Tetapi sama di mana-mana kita juga merasakan dampaknya sih Bu. Jadi it's around Indonesia. Iya. Itu jadi INKP, Bu. Kita nggak bisa ngomong kayak di satu daerah di Indonesia, oke, di tempat lain enggak. Kita perekonomian ya satu Indonesia, betul ya. Kalau misalkan satu negara satu bagian, dan Jawa ini memang masyarakatnya banyak ya, rakyatnya banyak banget, sehingga kalau misalkan di situ terganggu, otomatis juga kondisinya pasti berpengaruh, di tempat lain juga akan berpengaruh gitu. Yang paling dekat aja US dollar dibandingkan dengan rupiah itu nggak mungkin di Jawa dan di Sulawesi beda gitu. Nah itu salah satunya. Seluruh Indonesia. Ya, jadi kemarin untuk US dollar sendiri saya ulas dikit ya. Ini membaik karena kemarin juga ada stimulus ya, dan juga ada intervensi dari BI gitu. Ya memang mungkin ada setiap daerah punya ciri khas yang berbeda. Memang kalau di Sulawesi Utara ada salah satu sektor yang menopangnya itu selain pariwisata adalah sektor ekspor. Jadi sektor ekspor. Nah memang kalau ekspornya itu sendiri bahan bakunya dari Sulawesi Utara lokal. Kemudian pasar-pasar kalau saya perhatikan masih ada permintaan ekspor Bu untuk komoditas atau barang-barang dari Sulawesi Utara. Kemudian itu pertanyaan Kawano Entrepreneur, Pak Mario investasi saham berapa persen dari total aset? Kalau kami dari Bursa Efek Indonesia, karyawan memang belum diperkenankan untuk membeli saham. Tapi puji Tuhan tahun 2020 ini SDM sudah memperkenankan kami untuk membeli exchange traded fund. Jadi reksadana yang diperdagangkan di bursa. Jadi kami bisa membeli contohnya ETF IDX 30 atau ETF Indonesian Consumer atau LQ45. Jadi untuk sekarang masih belum bisa untuk beli saham. Seperti itu Bu. Oke. Bu, sorry Bu. Mungkin terakhir Bu ya. Ini ada tentang yang tadi nanya BJBR dan BEX kan udah mau BEX kan udah mau dicaplok sama BJBR, udah mau masuk ke BJBR, itu gimana menurut Bu Ellen? Oke. Jadi itu sentimen, kalau saya lihat sih sentimen yang short term aja sih ya. Kalau untuk banking itu saya lebih melihat pada NPL. Jadi untuk bank-bank yang selain 4 big caps itu saya lebih hati-hati untuk investasi jangka panjang di dalam merekomendasikan juga gitu. Nah ini ada pertanyaan yang bagus banget menurut saya. Kenapa untuk investasi hanya di bank and consumer good? Bagaimana dengan penyedia kuota data seperti Telkom? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang saat ini sebenarnya kalau dibilang hanya consumer good yang saya suka gitu. Dan pada masa pandemi COVID ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan tadi, sektor atau saham apa yang bakalan pulih lebih cepat, itu adalah
saham dari sektor consumer good karena memang bertahan. Jadi kalau kemarin saya ada melihat Mayora, saya ada melihat reportnya Sido muncul, itu juga mereka bertahan, nggak sampai yang turun sampai ancur-ancuran. Paling nggak revenue-nya berkurang nggak? Berkurang tetap karena logistik juga berpengaruh gitu. Nah, tapi kalau saya bilang sendiri dampaknya masih bisa diantisipasi lah. Termasuk Sritek itu juga kebutuhan dasar ya, kemarin dia alihkan jadi bikin APD, masker dan hazmat. Kalau bank gimana? Kenapa bank dan consumer good? Karena dua ini yang kapitalisasinya sangat besar sekali di bursa. Dalam Bursa Efek Indonesia, saham Indonesia ini kapitalisasinya dua ini gede banget, sehingga akan mempengaruhi kalau kapitalisasinya gede, dia itu banyak dikoleksi oleh investor besar gitu ya. Jadi pertama kali koleksi selain sebelum ke arah second liner itu akan koleksi blue chip dulu. Maka dari itu kemarin yang naik blue chip dulu. Blue chip itu akan dikoleksi dulu kalau jatuh dalam. Nah, itu alasan saya. Nah, untuk yang penyedia kuota data seperti Telkom, Isat dan juga Excel, Telkom sih bisa diinvestasi karena cenderung inovasi banget gitu ya. Ada T-Cash, ada TV kabel juga. Nah, sedangkan untuk Excel dan Isat sendiri cuma buat trading aja untuk saat ini gitu. Pak, mungkin sebelum kita lupa nih ya, udah hampir 1 jam, nanti takut dibatasin sama Facebook, sama Instagram gitu. Teman-teman, yuk kita belajar lebih lanjut ya. Jadi belajar lebih lanjut di Sekolah Pasar Modal buat yang masih pemula, baru mulai. Dan juga teman-teman baik yang udah di Pasar Modal, Anda juga bisa belajar melalui seminar online Saham Diskon Vagansa. Sabtu nanti saya akan bahas tentang Sell on May and Go Away. Jadi saya akan kasih lihat data-datanya selama beberapa tahun ini, kalau bulan Mei dan seterusnya setiap bulan itu gimana gitu. Jadi teman-teman langsung aja daftar di ellendesme.com/idfsulutgo. Buat teman-teman yang baru mulai berinvestasi saham, nanti akan dibantu juga di dalam Sekolah Pasar Modal. Akan ketemu lagi dengan Pak Mario yang sangat baik hati ini, very helpful, dan juga ketemu dengan saya gitu. Dan juga tentunya langsung bisa membuka rekening saham dibantu teman kita dari sekuritas gitu. Betul. Jadi semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir Bu Ellen ya, untuk Sulawesi Utara mau Gorontalo nih. Iya. Ya, jadi nanti kita akan ada lagi ya Pak ya, live yang berikutnya. Yes. Nanti kita akan share, dan untuk yang Sekolah Pasar Modal yang tadi udah disebutkan, itu nanti saya akan share juga di grup WhatsApp, dan akan pajang juga di Instagram, di postingannya. Jadi sell in May and go away. Pakai tanda tanya. With me, ya. Yeah. Oh ya, benar ya. Sell in May and go away with Ellen May. Ya, oke. Thank you so much. Makasih kesempatannya Pak Mario. Miss Ellen. Makasih kesempatannya. Semoga sukses terus. Semoga bermanfaat. Thank you juga untuk yang udah join. Yes, pasti bermanfaat Bu. Saya juga udah rasakan manfaatnya. Saya juga lihat teman-teman itu udah banyak yang kasih jempol, terima kasih. Oke, see you next time. Bu Ellen, sukses terus dengan rekan-rekan di EMI. Salam profit. Oke. Salam profit Bu. Thank you Pak.